Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara buka bersama keluarga Arfra Production pada tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya, yang ketiga sambutan manajer Arfra Production, yang keempat tausiah sekaligus doa. Sebelum kita buka acara sore hari ini, marilah kita membaca bacaan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti dan diterjemahkan oleh Siva. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang dirajam dilempar batu sampai mati. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajaharu lahu bil qawli kajahari ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah dipuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatuhsibu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah
kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, dan akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لأعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam hal banyak, pasti kamu akan mendapatkannya kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada beriman dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kefakiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Pengetahui, Maha Bijaksana. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aghsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan manajer Arfa Production kepada Mbak Sri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberi keselamatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara bukber Arfa Production ini. Tidak akan menyampaikan panjang lebar, cuma kami mengucapkan terima kasih sekali kepada kalian semua yang sudah bersedia dan selalu kompak dengan tim, ya. Untuk acara, kita lebih membahas ke acara yang depan aja ya. Untuk acara hari Sabtu ada tambahan tugas membantu saya jualan soto. Puput sama Wiranti bisa ikut nggak ya tanggal 15? 15. Sip. Rewangi dodol soto ya Wir. Ya, diusahakan ya. Karena diusahakan aja karena kan tahun ini kalian juga belum menangi acara ini juga toh. Nanti ada bagi takjil di jalan juga, yang itu akan menambah ilmu kalian untuk berbagi. Dan EO ini mungkin juga nggak ditemui juga dimanapun tempat PKL ya. Jadi terima kasih udah mau membantu kami dalam bersusah payah menyajikan seperti ini. Karena kan ini juga request kalian semua juga ya. Tak tambah aku kelingan pul di puding gitu Wulan ke seneng puding ya tak gawe ki. Weh lali tadi. Mungkin
mungkin hanya itu aja. Mungkin nanti lain-lain bisa ditambahkan Pak Hasan, karena sebenarnya saya juga nggak siap. Aku larang ngerti ini acara sambutan, aku barang ngerti ini cuma tausiah aja. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada pengacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu tausiah sekaligus ditutup dengan doa. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan kata. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bahasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sayyidal ayyam wasuhur wa dha'afatil hasanati wal ujur. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nutsur, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami cintai manajer Arfa Production, kadang dihormati kadang dicintai ya. Punya peran ganda. Dan kepada adik-adik, anak-anak, rekan-rekanku semuanya, sahabat semuanya, karyawan dan PKL di Arfa Production. Enaknya saya bilang adik, anak-anak apa mbak-mbak ya? Mbak-mbak aja ya. Teman-teman lah, biar kita saling akrab ya. Sebelumnya mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali oleh Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih, yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Penguasa atas segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang terakhir di sini irasirus buka bersama-sama berbuka ya. Dan sekaligus pembinaan, evaluasi atau tausiah ya, sekedar itu istilahnya kultum ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan kepada jamaah semuanya, mukminat, shoimat, muslimat. Ini enggak ada yang laki-laki, berarti kan perempuan semua toh. Berarti hadirat yang berbahagia yang saya banggakan. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari yang keberapa? Siapa yang tahu? Iya. Nek kon ngitung biasanya apal ya. Dan tentunya kita mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum datang Ramadan, man fariha bi dukhuli Ramadan, barang siapa yang hatinya bangga senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu minan niron. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya atas api neraka. Wah, begitu mulianya Ramadan. Orang yang berbahagia dengan datangnya Ramadan saja, dalam sabda Rasul dikatakan Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Kira-kira dengan datangnya bulan Ramadan, kalian semuanya suka apa enggak? Suka. Bener suka apa agak? Suka. Agak. Kira-kira wah, besok Ramadan, benar-benar di hati itu senang. Waduh, besok Ramadan, senang apa rada ora senang? Sesuk Ramadan terus waduh, sesuk poso, sesuk ora oleh mangan, sesuk ora oleh ngerumpi, tidak boleh minum, tidak boleh apa-apa gitu. Dari lubuk hati yang paling dalam, benar-benar suka apa enggak kira-kira? Suka. Kalau suka ya alhamdulillahirabbil alamin, suka ya. Nah, ini di dalam menyambut bulan Ramadan ternyata ada beberapa tipe orang. Yang pertama itu ketika datangnya bulan Ramadan dia suka. Kemudian ketika ditinggalkan bulan Ramadan dia sedih. Nah, ini nggak tahu kalian masuk nggak ini kategori ini. Ini adalah kategori yang paling tinggi. Jadi ketika datang bulan Ramadan betul-betul di sini bahagia.
Karena bulan Ramadan dikatakan awaluhu rohmah, awalnya 10 hari pertama itu rohmah. Kemudian ausatuhu maghfirah, 10 hari kedua itu namanya penuh ampunan, dan 10 hari yang ketiga adalah itkun minanar, pembebasan dari api neraka. Jadi ibaratnya dalam sebuah perlombaan itu pas awal itu diberikan rahmah, diberikan kabar gembira. Siapa yang mau ikut silahkan, yang mau berpartisipasi dalam sebuah perlombaan ini, wah semuanya ikut. Ini namanya awal itu kalau awal itu perlombaan itu apa namanya? Kalau akhir kan final, pertengahan semifinal. Kalau awal apa? Penyisian ya. Ya, babak penyisian. Semuanya ikut, semuanya silakan ikut. Nah, ini kabar gembira. Ya, start boleh lah. Nah, kemudian kalau sudah babak awal ini penyisian sudah lewat, ya kemudian semifinal di 10 hari kedua. Ini kalau kita lihat di masjid-masjid ada yang sudah KO toh. Sudah nggak datang ke masjid, ya mengalami kemajuan softnya. Ada yang sudah tereliminasi di 10 hari kedua. Nah ini kita sudah lewat, alhamdulillah. Kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir itu di final, kalau kita masih datang ke masjid, kita masih membaca Al-Quran, kita masih puasa, kita masih berbuat baik, berarti kita termasuk orang yang masuk di babak final, final di 10 hari terakhir. Nah, maka berbahagialah orang yang bisa memasuki di 10 hari terakhir, yaitu di babak final ini. Jadi di masjid-masjid itu kadang tinggal satu soft, kadang masih 1-2 orang gitu ya. Sholat itu kalau di awal-awal itu semangat, nggak ngantuk, ya masih melek. Tapi ketika memasuki hari-hari terakhir itu kadang dapat berapa rakaat sudah kelentak-kelentuk ngantuk ya. Karena mungkin bukunya juga banyak, kenyang, jadi ya nikmat sekali sambil ngantuk sambil sholat taraweh. Nah itu tadi saya katakan kategori orang yang pertama. Datangnya bulan Ramadan dia suka, ketika Ramadan pergi dia sedih. Nah ini golongan yang paling utama di zaman dahulu, zaman Rasul, zaman sahabat Rasul itu seperti itu. Kemudian golongan yang kedua, semoga paling enggak kita memasuki ini. Ketika datangnya Ramadan dia suka, kemudian ketika Ramadan pergi dia juga suka karena sudah memasuki, mau menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian golongan orang yang berikutnya adalah apa yang belum? Ya, begitu datang bulan Ramadan dia sedih, waduh, kok poso ya? Besok kudu poso, kudu taraweh, kudu maca Quran, ora oleh mangan, ora oleh minum dan lain sebagainya, sedih. Tetapi begitu datangnya Idul Fitri, Ramadan sudah pergi dia senang, waduh, sesuk arep bodo, pesta makan-makan, banyak makanan enak, banyak silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kategori orang yang lebih banyak di masyarakat seperti itu. Puasa datang dia agak sedih, ya senengnya ya rada pura-pura seneng gitu ya. Tapi begitu mendatangi berakhirnya puasa mau Idul Fitri dia bahagia. Ini rata-rata orang seperti itu. Nah, yang jelas jangan sampai orang yang begitu datangnya Ramadan dia sedih, datangnya Idul Fitri juga sedih. Namun kita berusaha meningkatkan, suatu saat kita betul-betul menikmati datangnya Ramadan, kita senang banget, dan ketika ditinggal Ramadan kita sedih. Nah, ini orang yang paling utama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan ketika tiba akhir Ramadan, langit, bumi dan malaikat menangis. Karena apa? Karena adanya sebuah musibah. Kemudian saat itu sahabat berkata, "Ya Rasul, musibah apakah itu?" Kemudian Rasul mengatakan, berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan semua sedekah diterima. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi ketika kita bersedekah itu dilipat gandakan. Kemudian ketika kita berdoa juga akan dikabulkan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi ketika dikatakan, hai orang-orang yang beriman. Orang beriman enggak? Beriman ya. Kalau orang beriman berarti termasuk di dalam ini. Kalau tidak beriman berarti bukan hai. Bukan hai. Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang di hai ini yang beriman.
kalau tidak beriman berarti tidak dihai. Maka ketika kita memantaskan diri sebagai orang yang beriman, maka kita berpuasa. Hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana dulu diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ketika kita memantaskan kita itu orang yang beriman, maka kita berpuasa. Kalau orang yang tidak berpuasa berarti dia tidak menganggap dirinya beriman. Nah, kemudian tahapan berikutnya itu la'allakum tatakun, agar kalian itu bertakwa. Maka setelah kita berpuasa, harapan kita adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu di siang hari, hal-hal yang dihalalkan, makan, minum itu halal nggak? Halal toh. Tapi ternyata dilarang, ditahan gitu. Tidak boleh di siang hari, tapi ketika sudah sore hari boleh. Nah, maksudnya kita berpikir sesuatu yang halal saja dilarang di bulan puasa, kita bisa menahannya. Nah, tentunya hal yang haram wajib, nggak wajib ya. Ya senantiasa atau seyogyanya, sebaiknya kita juga bisa menahan. Karena hal yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Nah itu. Maka setelah ini, setelah bulan puasa, harapan kita adalah keimanan kita meningkat, kita bekerja, kemudian kita melaksanakan tugas dari sekolahan, kita tugas di Arfa Production juga meningkatkan kapasitas diri kita agar menjadi orang yang lebih baik. Karena orang yang lebih baik itu dia akan meningkatkan diri sehingga dari hari ke hari karyanya, aktivitasnya, amalia itu akan semakin meningkat. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minidh dhaif, bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dari orang mukmin yang dhaif. Tapi yang dikatakan kuat di sini bukan kuat okolnya ya, bukan kuat fisiknya, bukan kuat ekonominya. Ya semuanya itu boleh. Kuat fisiknya boleh, kuat fisiknya cantik, bagus, boleh. Itu sangat mendukung. Kekuatan ekonomi boleh, sangat mendukung. Karena kalau semuanya kuat, nah itu bisa diarahkan ke jalan yang benar. Tetapi yang pertama, yang utama adalah kekuatan imannya. Nah, kalau imannya sudah kuat, ekonominya kuat, fisiknya kuat, ini bisa diarahkan ke yang baik semuanya. Tetapi kalau kekuatannya itu hanya yang fisik-fisik saja, hanya kecantikannya, kebagusannya, kemudian fisiknya, ekonominya, tetapi imannya itu tidak kuat, nah ini bisa dicake, bisa digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini salah. Tetapi begitu kekuatan itu sudah pada imannya dulu, nah ini ditarik nanti fisiknya, ekonominya diarahkan menuju hal-hal yang baik. Karena yang namanya fisik itu hanya sementara. Orang cantik, orang yang bagus, nah itu paling umur berapa, belasan sampai umur 30, 35, nanti kalau sudah 40 ke sana sudah mulai peot, sudah mulai keriput, sudah mulai tua, sudah mulai berkurang kecantikannya dan kegantengannya secara fisik. Tetapi kalau ganteng dan cantiknya di hati, insya Allah akan abadi. Seperti pekerjaan misalnya. Pekerjaan itu kalau orang mengandalkan fisiknya saja, itu hanya sebentar saja. Coba apa kira-kira pekerjaan yang mengandalkan fisik? Siapa yang bisa? Apa? SPG ya, betul. Yang lain? Pramugari. Ya. Apalagi? Kuliah itu apa-apa. Kecantikan kok. Ya, artis. Poluan. Ya, polisi meskipun itu nanti sampai pensiun, tetapi kalau sudah nggak cantik itu nanti di belakang layar, sudah nggak di depan lagi. Pegawai bank kalau sudah nggak cantik nanti di belakang layar, sudah tidak di resepsionis lagi. Pramugari, pernah lihat pramugari usia 60 tahun? Belum pernah lihat toh? Itu usianya mungkin kalau undang-undang itu sekitar berapa ya? 50 atau berapa itu saya pernah baca. Tetapi prakteknya nggak dipakai. Kalau sudah menikah gitu aja nanti sudah nggak dipakai. Atau mungkin kalau sudah menikah umurnya mungkin 35, 40, kalau masih bisa menjaga penampilannya masih dipakai. Kalau enggak sudah nggak dipakai.
Sepak bola usia berapa? Paling 20 sampai 25. Kalau sudah lebih dari itu ya sudah dicutat. Nah, itu kalau mengandalkan fisik saja. Tetapi kalau mengandalkan hal-hal yang berkaitan dengan rohani, yang mengandalkan akal, itu lama ya. Kayak dosen itu semakin tua dia semakin pintar, profesor semakin tua semakin pintar, semakin dihargai, ilmunya semakin netes. Kayak padi semakin lama semakin merunduk, semakin berisi, ya toh. Semakin nanti bisa diambil padinya, semakin banyak bisa digunakan manfaatnya. Tapi kalau ketika kita mengandalkan hal yang fisik, yang nampak saja, itu tidak akan lama. Jadi sekali lagi, yang kebetulan mempunyai fisik yang bagus, kecantikan bagusan, ya digunakan untuk kebaikan selama itu masih dikaruniakan. Kalau sudah tidak, ya sudah gitu. Tapi kemudian kalau ada yang merasa dianugerahi sesuatu hal yang biasa-biasa saja, seperti saya mungkin fisiknya hanya seperti ini ya, kecil, pendek misalnya ya, tapi itu anugerah gitu ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, makanya ngirit. Benar enggak? Mungkin makanya awet muda gitu. Kalau cepat ya, cepat tumbuh, cepat besar, mungkin juga cepat tua ya. Mungkin juga bisa cepat mati. Bisa juga. Tapi alhamdulillah awet nom dari sejak dulu. Orang melihat seperti ini, berarti kan ada hikmahnya ya. Tapi yang jelas apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita gunakan yang sebaik-baiknya. Yang diberi kecantikan, kebagusan, digunakan untuk yang baik. Yang dikaruniakan yang biasa-biasa saja, digali ada potensi lain yang lebih istimewa, yang lebih bagus, yaitu kecantikan rohani, kebaikan hati, kebaikan akhlak, itu lebih panjang lagi ya. Bahkan tidak hanya di dunia ini, nanti kelak di akhirat akan menjadi tabungan untuk kita semuanya. Jadi itu ya, kami tekankan lagi, yang terpenting adalah hati dan akal. Masalah okol itu adalah kesekian kalinya. Hal-hal yang bersifat fisik itu bisa dilatih. Yang tadinya di awal datang tidak bisa motret, tidak bisa motong ID card, tidak bisa ambil video, tidak bisa masang tripod dan lain sebagainya, lama-kelamaan kalau dilatih lama-lama juga akan bisa, karena itu ilmu itu adalah ilmu hal yang nampak itu. Jadi nanti di lain ilmu-ilmu yang nampak, di Arfa Production insya Allah hal-hal yang lain seperti ini, berlatih bareng-bareng kebersamaan, menyiapkan buka puasa bersama. Kemudian juga kadang-kadang asah-asah, jangan menganggap asah itu adalah hal yang hina. Kalau tidak ada yang mau asah-asah, nggak ada piring yang bersih, siapa yang mau makan? Benar nggak? Terus nanti bersih-bersih, kalau nggak ada yang bersih-bersih, terus semuanya mau makan semua juga nggak mungkin. Maka semuanya harus andil bagian. Mobil itu segede itu, sebagus itu, kalau ada hal yang kecil mati, akinya mati kayak gitu, nggak bisa jalan. Jangankan aki, mungkin pentil yang kecil itu mogok, dia gembos, ya sudah, mobil nggak akan bisa jalan. Jadi semuanya mempunyai perannya masing-masing. Dan yang perlu kita ingat, tidak harus di depan ya. Apalagi posisi kita sebagai orang yang ngintip itu kan nggak di depan toh, mesti di belakang layar terus toh. Ngintip itu kan di belakang layar. Tetapi di balik itu orang yang kita syuting, mungkinkah itu artis, mungkinkah itu pejabat, mungkinkah itu kiai ulama yang kita syuting, ternyata ada peran-peran kita di belakang. Mereka nggak akan kelihatan di layar kalau tidak ada yang nyuting, bener nggak? Iya, dan itu barangkali dengan keikhlasan kita itu insya Allah akan menjadi amal. Suatu saat bisa jadi amal yang kecil, yang ikhlas itu bisa akan menolong kita di akhirat. Dulu di Arfa Production nyuting kiai, nyuting ustadz ini, nyuting ulama, dan itu nyuting bunyai gitu kan. Itu ilmunya diterima oleh banyak orang di masyarakat Temanggung, di-share di semua orang. Orang jadi tahu tentang ilmu itu yang tadinya tidak tahu. Orang nggak tahu ternyata di balik layar ada Wulan, ada siapa lagi? Mbak Tiwi, ada Tiara, ada Asel, ada siapa gitu ya. Bisa jadi besok suatu saat di akhirat
ya mudah-mudahan amalnya banyak ya, amalnya banyak, ibadahnya banyak. Seandainya kurang, bisa protes, ya Allah, dulu saya itu pernah membantu bunyai ini, ustadzah ini, jadi mereka itu bisa tampil di YouTube, di televisi, kemudian banyak orang yang kemudian paham, tahu ilmunya. Mbok tolong saya dimesakake, saya dikasihani, bisa jadi nanti dari hal tersebut bisa diangkat derajat kita, gitu ya. Amin. Jadi nek sing takoni wulan sik yang ngomong. Ambiar kan kalau Mbak Tiwi parang, Mbak Tiwi teng pundi? Iya. Teng pundi? Ngono ya, Bu. saling gandeng ceneng gitu. Jadi di sini insya Allah hikmahnya tidak hanya mengandalkan dunia, hanya bekerja saja, tapi juga sambil beribadah. Jadi dunia dapat, akhiratnya dapat. Keinginan kita seperti itu. Jadi yang penting adalah ikhlas ya. Jadi dari awal sudah saya tekankan terus, siap masa Ramadan, siap dididik, siap digembleng, siap apalagi siap diajari, siap. Berarti kan kalau sudah siap, ya udah apapun yang menjadi keputusan sudah menjadi resiko kita bersama. Jadi misalnya sesekali kok pulangnya sore, pulangnya malam, itu kalau sudah menjadi resiko ya udah dijalani. Kecuali ada sesuatu hal yang mungkin di luar dugaan dan tidak bisa tinggalkan, ya boleh saja. Yang penting adalah komunikasi. Tapi jangan sampai kemudian ngerundel, waduh, gaweane oke, terus baline sore, tidak bisa santai ya. Kalau mau santai nggak usah ke sini. Kalau mau nyari santai ya di luar ya, nggak usah PKL. PKL di ibunya. Dan ini juga nggak lama, nanti kalau sudah selesai, sudah lulus juga kembali lagi kok dengan aktivitas yang lain. Tetapi selama di sini ya udah ngikutin aturan yang ada di sini. Bismillah, diniati beribadah, diniati belajar, diniati ibadah, gitu ya. Nah kemudian kalau seandainya ada yang nggak kuat di tengah jalan ya sebelum selesai ya silahkan bisa mengundurkan diri. Kuat semua toh? Wah, kalau kuat berarti termasuk perempuan-perempuan yang istimewa yang tahan banting. Karena kemarin sudah ada yang belum dibanting aja sudah tidak tahan. belum kena bantingan aja sudah tidak tahan, sudah mengundurkan diri, ya sudah terserah, monggo gitu ya. Tapi kalau mbak-mbak ini, adik-adik ini, rekan-rekan semuanya ini bertahan, berarti insya Allah termasuk perempuan-perempuan yang tahan banting. Jamaah muslimat, mukminat, soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong takjilnya jam berapa ini? 46. Ya, masih ada kesempatan lagi. Terakhir, dengan berakhirnya Ramadan ini, semoga Ramadan ini banyak hal-hal yang kita ambil hikmah. Dengan itu membaca Al-Quran, dengan itu kita buka bersama, dengan taraweh dan kegiatan-kegiatan lain yang banyak kita jumpai. Kebetulan di Prom Gria Sakinah ini ada beberapa kegiatan di bulan Ramadan. Yang pertama dulu adalah apa? Lupa saya. Yang ini bareng-bareng ini di masjid ini, kegiatan-kegiatan yang bareng-bareng ini. Yang pertama dulu pengajian pasca pra Ramadan, menyiapkan Ramadan ya. Ketika ada Ustadz Mu'tasim itu kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, kemarin ketika kita kedatangan Syekh dari Palestina, juga rekan-rekan ikut berpartisipasi. Kemudian yang berikutnya apalagi kemarin dai hijrah, dai kecil Mas Wildan itu juga ikut berpartisipasi dokumentasi. Kemarin ikut foto bareng ya. Iya, alhamdulillah. Kayaknya juga seumuran toh. Seumuran toh dengan kalian? Iya, itu bisa dicontoh hal-hal yang baik ya. Ganteng nggak Mas Wildan itu? Ganteng nggak sih? Ganteng ya, wong hitam ya. Ganteng. Yang pasti ganteng hatinya. Dan itu kan kecil toh ya. Terus ini kita sebagai fotografer toh jangan menyerah. Wong fotografernya dapat ustadz kok. Percaya nggak fotografer dapat ustadz? Percaya kan? Sudah ada bukti loh. Kemudian yang berikutnya, langsung amin. besok berikutnya kita akan mengadakan kegiatan. Oh, yang ini hari ini buka bersama Alfa Production.
spesial intern ya. Kemudian yang terakhir besok kita mengadakan buka bersama. Kita buka bersama TPQ Baitus Sakinah bersama rumahku, rumah Tafid Kriyaku. Semuanya itu adalah penghafal Quran. Semoga kita ketularan pahala dari penghafal Quran. Mereka masih kecil, sudah ada yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Kalian hafal berapa juz? Juz 30 saja belum. Yang udah hafal juz alpukat, juz jeruk, juz mangga, es teh. Juz apa lagi gitu ya. Ya paling tidak kita semoga ketularan ya. Dengan kita membantu, kita bergeliat di kegiatan para penghafal Al-Quran. Nah nanti sambil kalau udah buka sambil ngomong-ngomong ringan, nanti kita pertegas lagi tugas-tugas kita berikutnya. Nah sebelumnya saya selesaikan terakhir sebuah nasihat yang barangkali bisa kita terapkan ketika kita sudah lepas dari bulan Ramadan. Kita selalu ingat untuk dekat dengan Al-Quran. Caranya gampang. Kalau misalnya tidak bisa langsung membaca, ada orang yang membaca, kita dengarkan. Kalau sempat membaca, disempatkan seminggu sekali minimal. Sehari 1 ayat ya, enggak one day one juz, sehari seayat bisa. Kalau misalnya repot lagi, ada handphone, tinggal buka YouTube ya. Kemudian setel juz 30 atau ayat berapa yang kita inginkan, ayat kursi gitu mungkin ya, sakmijane atau ayat-ayat yang lain gitu, sambil dengarkan gitu, sambil nyuci. Jangan hanya mendengarkan musik-musik Korea, musik dangdut, musik apalagi keroncong nggak suka saya kira ya. Campur sari suka nggak? Enggak, itu orang tua mungkin ya. Oh ada yang suka tuh. Jangan hanya itu yang didengarkan, murotal, kemudian nasihat itu didengarkan sambil nyuci, sambil bantu orang tua gitu. Itu lebih bagus daripada hanya mendengarkan hal-hal yang kesenangan dunia saja, kesenangan hiburan saja. Tetapi ada hiburan rohani itu yang perlu dimasukkan ke dalam hati. Dalam hadis dikatakan, jika rumah itu dibacakan Al-Quran, maka 1, akan terasa luas bagi penghuninya. Ada yang rumahnya luas banget? Ada nggak? Ada mungkin di desa. Tapi rata-rata mungkin sempit ya. Kayak rumah saya juga sempit. Tetapi ketika dibacakan Al-Quran, rumah itu akan terasa lebar, akan terasa luas. Dan kita juga ketika seperti itu, kita juga akan merasa nyaman, merasa luas rumahnya, jadi nggak pergi kemana-mana, betah di rumah. Kalau rumahnya sempit, tentunya pengennya lungo, pengen dolan, ora kerasan, sumpek, ya itu. Kalau dibacakan Al-Quran, kerasan di rumah, betah di rumah, berarti rumahnya sudah luas. Kemudian yang kedua, akan dihadiri oleh malaikat. Jadi kita membaca rumah di rumah itu, malaikat akan hadir. Kalau kita nyetelnya hanya dangdut-dangdut saja, jangankan malaikat hadir, yang hadir malah justru setan. Setannya datang ke rumah, bukannya banyak malaikat yang datang, ya, bukannya mengusir setan, malah setannya datang. Kalau setannya datang ke rumah, menuju rumah kita, waduh, naudzubillah min dzalik ya. Malaikat tidak mau datang. Begitu datang, hanya malaikat pencabut nyawa. Itu harus kita hindarkan. Yang kemudian ketika Quran dibacakan, maka setan itu akan pergi meninggalkan rumah kita. Kita baca Quran, setannya akan takut, panas gitu. Kalau kita nyetel dangdut, setannya akan datang berbondong-bondong. Wah, ini rumahnya kita tidak akan berkah. Kemudian yang terakhir, akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut, akan menjadi barokah rumah kita. Nah, itu pesan saya. Jadi ketika di bulan Ramadan itu kita giat membaca Al-Quran, mendengarkan lantunan Al-Quran, jangan ditinggalkan. Selepas Ramadan juga kita perbanyak mendengarkan, perbanyak membaca, syukur bisa menghafal Al-Quran. Meskipun ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang pendek, surat Anas, Kulhu, hafal tuh Kulhu? Ya, hafal. Anas hafal? Al-Falaq hafal? Nah, itu juga dihafalkan setiap hari, bagus itu ketika mau tidur baca
An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu bagus sekali. Itu juga isinya itu berlindung dari kejahatan makhluk halus maupun juga makhluk yang kasar. Ini kasar-kasar ini. Makhluk kasar dari manusia maupun dari makhluk halus. Nah, itu barangkali nasihat yang saya sampaikan. Tentunya itu adalah nasihat untuk diri saya dan keluarga saya, itu yang terpenting. Kemudian berikutnya ini untuk rekan-rekan semuanya, untuk karyawan Alfa Production, untuk rekan-rekan yang baru di Alfa Production ya. Ada sesuatu yang baik, yang bagus diserap, ada sesuatu yang jelek dibuang jauh-jauh, karena bisa jadi kebaikan orang itu hadir atau muncul dari sesuatu yang tidak meski. Maksudnya dari seseorang itu meskipun dia mungkin tidak bagus 100%, ada sesuatu yang baik dari orang itu diambil. Apalagi dari ustadz, dari ulama, dari atasan kita, dari orang-orang yang ternama di sekitar kita, ada kebaikan yang banyak itu kita ambil. Kalau ada kejelekan kita buang. Begitu juga besok kalau kita sudah pergi dari Alfa Production, ada sesuatu yang baik, itu tolong diceritakan keluar. Alfa Production itu gini-gini. Tapi ada sesuatu yang jelek, enggak usah diceritakan keluar. Ceritakan ke kita, nanti akan menjadi bahan koreksi untuk kita, gitu ya. Barangkali itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat duma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Amin. Ya, silakan berbuka puasa.